Tapi apa bedanya organik ini dengan pertanian lainnya, Pak? Kalau pertanian lainnya kan makanya pupuk kimia. Benar. Tanah itu kalau dipupuk pakai pupuk kimia, umpamanya biasanya sekarang ini pupuk 1,5 kintal, nanti kelanjutannya harus 75 kilo. Oke. Kelanjutannya lagi harus 100 kilo. Kalau nggak gitu nggak bisa ngangkat. Tapi kalau organik, keunggulannya pertama itu banyak, tapi kelanjutannya menurun. Ya, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa? Pak Daldiri. Pak Daldiri. Jadi Bapak ini di sini nih sebagai apa, Pak? Saya sebagai ketua gabungan kelompok tani atau ketua Gapok Tan. Ketua Gapok Tan di Desa Reksosari. Oke, ini udah lama Pak ya? Berarti asli sini Pak ya? Ya, saya asli sini. Saya menjadi ketua Gapok Tan sejak mulai 2006. 2006. Iya. Oke, jadi ini kita mau menjelajah Pak ya? Iya. Kita mau ke tempat. Ini berarti panen organik Pak ya? Iya. Panen organik dan ini ada ikan-ikannya. Ya. Jadi ini namanya Mina Padi. Namanya Mina Padi. Iya, padi bersama ikan. Padi bersama ikan. Tapi ini baru di sini doang apa udah banyak di tempat lain? Iya, sementara baru saya mencontohi kepada masyarakat petani yang ada di sini. Baru, istilahnya kalau di Indonesia pertama kali apa udah banyak? Apa? Kalau kayak gini di Indonesia? Oh, di Indonesia sudah banyak. Tapi kalau di Kabupaten Semarang ini yang memulai saya. Kalau di Klaten sudah banyak. Sudah banyak ya Pak? Sudah. Oke, ini berarti namanya panen organik. Iya. Nah ini biasanya kalau panen itu berapa bulan sekali Pak? 3 bulan 10 hari. 3 bulan 10 hari biasanya. Panen. Itu kalau musim hujan itu sama aja tetap 3 bulan. Sama aja. Kalau musim hujan itu seharusnya tanamnya lebih awal. Lebih awal. Jadi nanti hujan banyak itu sudah panen. Oh, sudah panen. Kalau musim kemarau sewaktu-waktu karena di sini airnya cukup. Nah, ini kalau misalkan panen ini Bapak dapat ilmunya dari mana? Apakah langsung otodidak saja atau baca-baca dari buku? Ora, ini saya sebetulnya punya ilmunya itu sudah lama. Sudah lama. Tapi akan melaksanakan itu belum ada kemampuan. Nah, sekarang ini ada orang-orang yang bergabung kepada kelompok kami, akhirnya menyuplai dengan dana untuk perlakuan organik. Berarti istilahnya di sini sistem bagi hasil Pak? Ya, kerjasama. Jadi biaya yang dikeluarkan dari yang kerjasama itu bibit, terus pupuk, terus biaya tanam. Oh, biaya tanam. Ya. Ini berapa meter Pak? Kalau di milik saya ini 1000 meter. Tapi saya sudah mengembangkan ini sudah menjadi 15.000 meter. Nah, kalau misalkan ini cara manennya gimana Pak? Mengambil bibit-bibitnya dari luar kota atau udah asli sini? Nah, ini bibitnya saya masih cari yang berlabel. Cari berlabel. Ya, jadi saya datang ke toko bibit yang berlabel dan saya mencoba cari bibit yang baru. Oh, cari bibit yang baru. Ya, ini juga bibit baru belum pernah ditanam di daerah sini. Nah, kalau misalkan seperti ini Pak, ada ini nggak kesusahan Pak yang dialamin Pak? Pertama, kalau organik itu susahnya ngusung rabuk. Ngusung rabuk itu apa? Kotoran dibawa ke sini. Itu yang tidak biasa dilakukan oleh petani. Biasa petani kalau tidak organik itu pakai 1 bagor sudah mencukupi semuanya. Tapi kalau ini harus beberapa puluh bagor baru cukup. Bagor itu apa Pak? Itu karung untuk. Oh iya. Lalu ada kesusahan selanjutnya Pak? Nggak ada. Ya cuma perawatan. Hama. Oh, kalau hama pasti ada. Pasti ada ya. Tapi hama itu kan tidak bisa diprediksi. Selalu datang Pak? Ya, kadang-kadang datang, kadang-kadang enggak. Kalau nggak ada hama, ya petani sangat sangat senang. Kesusahannya di situ. Ya, kesusahannya memang di hama dan penyakit. Itu tidak bisa diprediksi. Tapi kalau misalkan kayak gini nih Pak ya, berarti harus kasih makan ikan juga ya? Iya. Nah, kalau misalkan kayak gini Pak, daun-daun apa dipotongin juga berarti panen? Iya, nanti dipotong. Dipotong ya. Dan kalau di sini karena banyak hewan, itu memotongnya mudah. Orang yang cari nanti jeraminya untuk pakan hewan sudah dipotongkan oleh
peternak-peternak yang ada di sini. Gitu. Ya. Nah, tapi kalau misalkan saat ini Pak, COVID-19 musim corona, Ya. masuk ke sini nggak sih Pak? Virus corona? Alhamdulillah enggak. Alhamdulillah nggak. Berarti tidak memengaruhi petani Pak ya? Tidak. Virus corona. Tapi alhamdulillah walaupun nggak ada corona, bantuan dari pemerintah untuk corona itu masuk terus. Masuk terus. Jadi untung. Iya, untungnya itu. Ini Di sini nggak kena imbasnya, tapi bantuannya dari pemerintah masuk. Arti alhamdulillah corona. Alhamdulillah. Bawa berkah untuk di desa Pak ya? Jadi dari petani sudah panen masih dikasih. Iya, alhamdulillah. Masih dikasih telur. Ini Bapak selama bertani udah berapa lama Pak? Ya, saya bertani sejak mulai umur 20 tahun. 20 tahun. Sekarang? Sekarang sudah 57 tahun. 50, berarti 37 tahun Pak ya? Ya, 37 tahun. Udah sangat berpengalaman. Ya. Berarti untuk anak-anak ini Bapak, apakah anaknya akan menjadi petani atau keluar kota? Sementara ini dari generasi muda ini yang senangnya kan instan. Benar. Sekali kerja dapat hasil. Iya. Kalau petani ini, kalau kita rasakan itu sudah direkasani, istilahnya sudah dikerjakan, belum tentu hasilnya. Oke. Makanya akhir-akhir ini dari generasi muda itu untuk meneruskan kelanjutan petani itu agak sulit. Agak sulit Tapi ya Pak? juga masih ada. Tapi nggak semuanya ingin terjun di pertanian. Oh gitu. Nah itu yang kita perhatikan itu. Iya. Nah berarti kalau misalkan kayak gitu, pesan buat anak-anak muda gimana Pak biar tidak sukses secara instan? Makanya saya mencoba dengan perlakuan organik ini. Ini Oke. kan belum pernah dilakukan petani yang ada di Iya. sini. Lah kalau ini nanti betul-betul berhasil, akan kita tarik pemuda. Oh nyatanya pertanian Iya. loh hasil kan gitu. Iya. Mudah-mudahan ini nanti bisa berhasil sesuai apa yang diharapkan. Tapi apa bedanya organik ini dengan pertanian lainnya Pak? Kalau pertanian lainnya kan makanya pupuk kimia. Benar. Tanah itu kalau dipupuk pakai pupuk kimia, umpamanya biasanya sekarang ini pupuk 1,5 kintal, nanti kelanjutannya harus 75 kilo. Oke. Kelanjutannya lagi harus 100 kilo. Kalau nggak gitu, nggak bisa ngangkat. Tapi kalau organik, keunggulannya pertama itu banyak, Oke. tapi kelanjutannya menurun. Bahkan sampai saat ini sudah 3 kali perlakuan, tidak usah olah tanah, sudah bisa seperti ini. Ini tidak olah tanah ini. Cuma jeraminya tidak gitu aja Ya. kita tanami. Kalau ini yang masih kita olah. Nah ini uji coba untuk tidak olah tanah. Nah kalau nanti itu sudah bisa berhasil, nyatanya petani biaya sitik bisa Ya. mengeluarkan hasil. Mudah-mudahan seperti itu Amin. harapan. Tapi ini berarti untuk organik sudah 3 kali katanya. 3 kali, kali ini sudah 3 Berarti kali. udah sekitar 9 bulan. Sudah 1 tahun. Oh, udah setahun ya, ya benar. Nah untuk hasil Pak, benar-benar nyata untuk di organik ini ya, lebih kelihatan. Iya. Pertama, organik pertama itu menurun dari hasil di pupuk kimia. Iya. Pertama. Biasanya ini keluar 7 kuintal, 1000 meter. Nah, setelah di organik hanya keluar 6 kintal. 6 kintal. Pertama. Ya. Terus keduanya itu sudah bisa keluar 7 kintal. Nah, ini nanti mudah-mudahan bisa keluar 8 kintal. Kalau ini nanti bisa keluar 8 kintal, berarti harapan kami 1 hektar itu bisa keluar 8 ton. Nah, di samping itu keunggulannya dengan harga. Harga itu yang menentukan bukan pedagang, tapi yang menentukan petani. Oke. Iya. Kalau itu pupuk kimia, yang menentukan harga adalah pedagang. Pedagang. Kalau ini kan nggak laku nggak apa-apa. Berarti sangat mensejahterakan petani Pak ya? Nah, tujuannya seperti itu. Oke. Tapi untuk merubah pola pikir petani dari kimia ke organik itu Susah. kan juga nggak mudah. Benar. Bahkan saya ini mencoba 7 orang di 1 hektar itu. Alhamdulillah ini sudah berjalan 2 musim. Nah kalau misalkan untuk kayak gini Pak, kekurangannya dari segi apa Pak? Pupuk organik yang benar-benar orang harus perhatikan sebelum memulai pupuk organik ini Pak. Ya seharusnya dari petani itu sudah punya niat dulu. Oke. Kalau belum punya niat saya ingin merubah, itu disuruh merubah tetap sulit. Jadi kalau sudah punya niat merubah, lalu kita dorong, itu insya Allah bisa berjalan. Seperti yang di bawah, yang 1 hektar itu. Ya, 1 hektar itu Kita sambil jalan kali Pak. ya, karena petaninya sudah punya niat, nah, kita dorong, alhamdulillah bisa berjalan. Tapi kalau kita mendorong petani untuk berorganik itu juga nggak mudah.
Oh iya benar, karena petani sudah puluhan tahun dan Iya. mungkin sudah terbiasa kali Pak. Karena ini kan tidak biasa diperlakukan oleh petani. Petani biasa Iya. kalau ada rumputnya semprot pakai pestisida, Benar. herbisida, lalu pemerintah sudah, pupuk kimia sudah. Kalau ini enggak, harus dicabuti. Kalau tidak digosok harus dicabut. Ini sampai bawah Pak ya? Kalau ini yang cuma ini loh. Oh Ya. sampai sini aja. Kalau yang bawah di sana, yang Itu punya sini juga, apa? punya Bapak juga, Yang mana? lahan sampai sana. Oh, di sana miliknya Bapak Kepala Desa. Oh. Saya hanya mendorong kepada petani. Nah, berarti di sini sudah ada berapa total petani Pak yang bekerja di sini Pak? Yang di organik Ya, 8. 8 orang. Ya, 8 orang. Berarti akan ada seterusnya juga ya? Ya, ini kita sudah berkembang di lain dusun sini, di dusun namanya Dusun Karangsalam, tapi juga Desa Rosari sudah ada 3 orang, Iya. setengah hektar. Nah Pak, ini kan banyaklah anak muda yang istilahnya ingin bekerja kantoran, tetapi Iya. lupa mereka ini seperti ini kan kebutuhan pokok Pak. Iya. Gimana betul. kalau menurut Bapak Pak? Ya, karena gimana ya? Kita ini tidak bisa menentukan hasilnya itu loh. Iya. Yang beratnya itu. Kalau itu kita bisa memastikan petani itu pasti hasil, itu saya bisa mendorong yang sekuat-kuatnya. Tapi setelah dilaksanakan ternyata nggak berhasil kan nanti kita yang kesalahan. Tapi Bapak pernah banyak merasakan kegagalan ya Pak? Iya. Bahkan organik pertama 1,5 hektar gagal total. Berarti kalau misalkan istilahnya gagal kayak gitu Pak, selama 3 bulan nggak dapat makan apa Pak? Enggak apa. Nggak dapat sama sekali? Enggak dapat. Sudah mengeluarkan biaya, sudah mengeluarkan tenaga, nggak dapat apa-apa. Biasanya itu gagal karena apa Pak? Tikus. Wah, Kebanyakan kalau di tikus. sini tikus. Emang si tikus Jadi ini. kalau tikus itu modelnya gagalnya dari petani itu sudah sehabis perawatan. Sudah mulai akan keluar padi, baru diserang tikus. Sudah biaya sudah habis ke situ semua. Oh, gitu. Nah, Nah ini berarti masih belum pasti ya hasilnya kalau pertanian gini Pak ya? belum bisa dipastikan. Tetapi kalau misalkan untung lebih untung daripada pupuk biasa. Iya, jelas masalah harganya bisa menentukan. Tapi lebih untuk mensejahterakan petani aja Pak ya? Ya ini yang bagusnya kan gini. Hmm. Kita ini tujuan pertama itu untuk mengembalikan kondisi tanah ini agar menjadi pulih seperti dahulu. Oke. Karena ini nanti kalau diperlanjutkan untuk generasi-generasi muda yang ingin bertani, kita tinggali warisan-warisan yang Iya, jelek, itu benar. kan rusake. Iya. Akhirnya akan kita tinggali warisan-warisan yang mengenakkan. Jadi lemah ini kalau sudah kembali normal lagi, tidak kandungan-kandungan kimianya sudah habis, kan tanami apa saja tetap subur. Benar. Nah berarti untuk hal-hal seperti ini Bapak nggak dapetin dari Google baca buku gitu-gitu nggak Pak ya? Enggak. Berarti dari kegagalan Bapak untuk Iya. belajar lagi ya? Mm-mm. Oh seperti itu. Jadi saya ini kan karena saya kan tidak belajar di bidang pertanian, Iya. tapi hanya pelaku petani. Oke. Jadi belajar dengan pelaku. Kalau pelaku itu sungguh-sungguh, kemungkinan malah pandai yang pelakunya. Malah lebih Kemungkinan. Ya, belajar juga perlu karena Iya. itu ilmu. Tapi kenyataan saya tidak belajar di pertanian, tapi pelaku petani sungguh-sungguh kebanyakan Tapi berhasil. sering nggak Pak anak-anak muda datang ke sini untuk belajar atau melihat? Banyak, Banyak ya? bahkan dari mahasiswa datang ke sini. Oh gitu. Nah itu mereka biasanya Pak, apa yang mereka lihat gitu? Dari segi apa biasanya? Ya cuma tanya-tanya aja. Bagaimana perlakuan ini sejak awalnya bagaimana itu cuma tanya-tanya aja. Lah nantinya setelah pulang dari sini apakah di sana dipraktekkan atau tidak kan kita nggak Nggak tahu. Lah Atau kalau mungkin datang dicuri ilmunya. lah entah itu. Kalau curian ilmu itu kalau di sini memang saya ini ilmunya tetap selalu dicuri oleh orang-orang yang pintar-pintar. Bahkan ketika tahun 90-an itu dari Universitas Sugio Pranoto itu bekerja sama dengan penelitian gula kelapa di sini selama 3 tahun. Oke. Penelitian gula kelapa. Tapi Bapak nggak dapat apa-apa? Ya nggak dapat apa-apa. Waduh. Di situ malah dapat buku tebalnya segini. Jadi buku tebalnya Buat segini. dijual. Ya, ya entah dijual entah apa. Nah, setelah akan pulang kan kita ngomong. Iya. Bahkan Sugio Pranoto itu bekerja di sini kerjasama dengan kita penelitian gula kelapa itu nggak kehilangan biaya.
kelompok sini diajukan ke Ristek untuk cari dana, dapat. Tapi kita kan juga untung dapat teman-teman yang berpendidikan. Dapat pengalaman. Dapat pengalaman gitu. Ambil positifnya aja, Ya, Pak. ambil positifnya aja. Berarti ini bentar lagi panen ini kayaknya udah tinggi, Pak ya? Iya, ini kan masih 2 bulan lagi. Oh, 2 bulan lagi sampai Iya, 1,5 bulan lah. Biasanya sampai segimana, Pak? Segini nanti. Segitu ya? Ini kan sudah mulai bunting. Oh, setelah bunting, Pak. Ya, Sebenarnya Bapak tahu baru-baru ini apa sudah lama, Pak? sudah lama. Tapi Baru sampean. saya akan melangkah. Itu nggak ada temannya, cuma saya sendiri. Nah, dengan adanya kerjasama ini, kita bisa melangkah. Mungkin ini sebagai suatu awal kali dari daerah-daerah Kabupaten Semarang atau mungkin menyebar ya, Pak ya? Ini nggak awal. Sebelumnya sudah ada yang dari Kabupaten Semarang sudah ada yang melakukan seperti ini. Banyak ya? Dan sudah berani pakai label organik. Tapi kenyataannya nggak tahu saya. Tapi kalau sini kan ini baru cuma perlakuan organik. Dan nantinya itu hasilnya setelah 4 kali atau 5 kali perlakuan baru berani kita mengelabkan. Karena kandungan kimia yang ada di dalam itu kan tidak sekali habis diserap oleh tanaman. Kemungkinan sisa-sisa masih ada. Benar. Nah, Tapi untuk ini kan berarti baru ketiga, Pak ya? iya baru ketiga. Untuk yang pertamanya bagaimana kondisinya, Pak? Kalau untuk yang pertama sudah ada perbedaan, rasa nasinya aja sudah berbeda dengan yang tidak pakai organik. Oke. Kalau untuk yang keduanya, Pak? Yang keduanya lebih enak lagi. Lebih enak lagi ya? Kalau yang keduanya pengolahan tanahnya sudah lebih mudah Sudah lagi. lebih mudah. Yang ketiganya nggak usah diolah, sudah bisa keluar padi insya Allah gitu. Nah, ini kan contohnya Benar. ada. Berarti lebih nanti yang keempat mungkin lebih bagus lagi, Iya, Pak ya? insya Allah gitu. Oke, Karena mantap nih, guys. ini memang akan mengembalikan. Kalau ini tidak dipraktekkan, kan tidak tahu. Woi bener tuh anak organik ini bener ndandani lemah tenan. Nah, kenyataan ini. Benar. Nah, Pak, ketika sebelum pakai organik, harga kan ditentukan oleh pedagang, Pak. Iya. Itu benar-benar kacau banget ya, Pak, ditawarnya. Ya nggak kacau karena kita petani memang petani itu kan sebagai kalahan. Kalahan tuh. Iya kalahan sama pedagang. Karena sini butuh uang, nawarnya seperti itu, punyanya cuma itu ya dikasihkan. Nah itulah. Jadi tidak manusiawi, Pak. Ya entah itu ya. Itu saya bilang. Kamu katakan gimana? Kalau saya nggak berani katakan manusiawi. Kalau insya Allah kalau organik ini nanti, yang biasa petani-petani itu nganggur malah akan saya pekerjakan. Oke. Karena apa? Itu sudah kelihatan. Petani-petani sehabis ngolah lahannya di sawah sudah selesai, di kandang saya kasih pekerjaan untuk mengolah pupuknya. Wih, mantap, buat guys. pupuk organik. Oke. Contohnya itu sudah ada. Jadi harapan kalau ini nanti organik di sini ini semua sudah mau organik, kita harus membutuhkan tenaga yang lebih banyak lagi. Benar. Oke, guys, jadi doain buat bapaknya dan teman-temannya ini biar tambah sehat dan makmur. Amin. Amin. Dan buat teman-teman juga mungkin untuk para pebisnis terutama adalah rasa kemanusiaan gitu, Pak. Ya. Karena saya suka juga, Pak, turun-turun petani Ya, kopi, petani segalanya. Melihat yang harga itu semakin turun ya. Jadi tidak ada pilihan untuk mereka ini, Pak ya. Jadi ini nanti tidak semuanya harus padi organik, tidak. Oke. Tapi menurut kesenangan ketua kelompok masing-masing. Jadi ketua kelompok tani umpama di Banjarsari, di Ngayon, di Karangsalam, di Reksosari sendiri, senangnya itu apa? Oke. Tapi itu harus kita dorong ke organik. Umpama cabai. Nah, senangnya, wah aku senangnya orang nandur padi, senang nandur cabai. Kita dorong cabai itu cabai organik. Oke. Nah, Pak, tadi untuk yang sapi-sapi itu Bapak yang gituin juga? Bapak yang ngurus? iya, karena ganti pengurusnya juga sulit. Jadi kita ini sebetulnya dari 2006. Kan masa jabatan saya itu cuma 5 tahun. Oh, ada masa jabatan? Iya. Udah kayak DPR? Iya, seperti DPR, tapi nggak ada gajinya. Oh, Nah, setelah 5 tahun kita mengadakan rapat anggota tahunan, kita undangkan dinas, ternyata tidak ada yang mau mengganti, dipilihkan tidak ada calonnya. Akhirnya saya ditunjuk lagi. Setelah itu 5 tahun kita mengadakan rapat anggota tahunan. Bapak kepilih lagi? Dipilih lagi. Nah ini kan sulitnya di desa itu seperti itu. Berapa tahun berarti jadinya? Nah, ya Kak, 2006 sampai sekarang berapa tahun? Berarti 14 14 tahun loh. Tapi
Sudah 3 periode toh. Kalau kakek saya RW-nya jadi ketua RW 25 tahun, Pak. Belum. Saya jadi ketua RW juga 25 tahun. 25 tahun. Iya. Berarti kakek saya aja. tapi untuk sapi ini Pak ya, ada kesulitan nggak? Tapi kan sapi kan bisnis sapi besar Pak ya, duitnya Pak ya. Iya. Tapi kalau itu kan semuanya itu ya namanya nama bantuan. Kalau bantuan itu pun tidak dikelola dari satu tempat, itu pun kemungkinan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan sudah habis. Sudah habis. Ya? Makanya saya ditawari oleh Pak Mukawam, Kang, ini ada bantuan. Bantuan apa? UPU, unit pengelola pupuk organik. Bagaimana caranya? Ditempatkan di rumah atau jadikan satu? Kalau ditempatkan di rumah saya nggak mau mengelola. Tapi kalau jadi satu, insya Allah bisa mengelola. Karena berkali-kali saya menerima bantuan, disalurkan langsung kepada anggota, habis. Tapi sebenarnya Pak, untuk petani ini per desa itu dapat anggaran 1M. Oh iya. Itu kemana duitnya Pak? Oh itu masih ke sarana prasarana. Jadi sing jelas itu masih ke jalan-jalan saluran itu. Oh iya. Nah ini nanti kalau itu sudah agak nipis, karena ini saya juga membuat saluran, jalan 600 meter, itu pun belum dapat anggaran dari desa. Oh, belum dapat Pak ya? Nah ini nanti katanya akan dapat anggaran 100 juta untuk baru talib. Setelah talib masih cor, itu masih tunggu lagi. Berarti untuk sapinya, keuntungannya untuk Bapak itu banyak atau dikit atau gimana Pak? Kita kan tidak mencari keuntungan. Kita ini hanya memperdayakan petani-petani agar petani-petani bisa berdaya. Itu pun kalau kita hitung, kita juga nggak dapat untung apa-apa karena pembagian hasilnya saja itu dari si pengelola itu 2/3, yang 1/3 hanya kelompok. Umpama ada keuntungan 3 juta, yang 2 juta itu kita kasihkan kepada pengelolanya. Yang 1 juta untuk kelompok. Orang. Untuk kelompok. Satu kelompok kan 8 orang tadi. Oh enggak, ini kan banyak ya? milik Gapoktan. Itu yang petani organik, yang 8 orang. Kalau UPO ini kan saya tanggung jawabnya kepada 550 orang, satu desa, 7 kelompok tani. Oke deh, terima kasih Bapak ya untuk berbincang tentang pupuk organik dan perdesaan. Mungkin nanti saya dapat kontak Bapak, nanti orang-orang bisa datang ke sini dan bisa observasi secara langsung, mungkin mendengar curhatan dari Bapak juga bisa, agar para petani ini kan sebenarnya seharusnya dimakmurkan dan menjadi arahan Pak ya. Jadi mungkin di atas sana tuh yang kayak gini-gini nggak diurus atau nggak diatur gitu Pak ya? Sebetulnya juga diatur, tapi kan memang aturan-aturan yang seperti ini kan sulit dilakukan oleh petani. Petani lakunya senang laku biasa. Bahkan saya ketika tahun 2000 berapa itu kerjasama dengan anak buahnya Pak Probo Sutejo, perlakuan organik seperti ini saya sudah dicoba. Tanamnya umur 9 hari, bibitnya harus tancapnya satu-satu. Itu kita nantang. Nanti kalau nggak berhasil gimana Pak? Saya belum pernah melakukan seperti itu. Saya nggak berani kalau gitu. Lahan Bapak biasanya keluar berapa kalau perlakuan Bapak? Kalau nanti nggak berhasil saya ganti semuanya. Nah, saya tandang. Akhirnya saya tandang itu berhasil. Setelah berhasil, sana juga tertarik dari Jakarta. Kumpulkan ketua-ketua kelompok tani andalan sekecamatan Suruh di tempat saya, settingkan itu. Ternyata nggak ada yang tertarik satupun. Dari petaninya? Ya, dari petaninya. Karena apa? Tidak biasa diperlakukan oleh petani. Apakah memang nggak ada pelatihan-pelatihan gitu Pak? Nah, pelatihan-pelatihan itu memang belum pernah kalau untuk perlakuan seperti itu. Mungkin ini alternatif lain Pak ya, nanti akan ada diadakan pelatihan untuk petani atau perkumpulan gitu ya? Kalau biasanya sini ada pelatihan petani kan namanya PHT, pengendalian hama terpadu, itu pasti ada tiap kelompok. Tapi perlakuan-perlakuan yang riwen-riwen biar tidak dilakukan oleh petani kita kan belum ada. Tinggal kehendak petani sendiri. Bahkan saya ini sudah bercita-cita beberapa puluh tahun, kalau tidak ada dorongan dari pihak kedua ini yang mendorong kita lagi, itu nggak bisa berjalan.
Oke deh Pak, terima kasih banyak Pak ya. Semoga semakin sehat dan teman-temannya semakin Amin. makmur juga. Amin, Dan kita amin. doain buat teman-teman subscriber juga. Ya, dan buat orang-orang yang pengen datang silakan datang. Bapaknya welcome banget, baik banget, dan ya dia kayak bapak-bapak gaul juga guys. Oke deh, terima kasih, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share.